Pemirsa, seorang bocah berusia 6 tahun meregang nyawa di tangan ibu tirinya. Jasad korban ditemukan terbungkus sedalam karung. Sebelum dihabisi nyawanya oleh ibu tirinya, pada hari Senin korban sempat dikunci di belakang rumah dan tidak diberi makan hingga keesokan harinya kondisi korban sudah dalam keadaan lemas. Korban yang dalam keadaan lemas kemudian didorong oleh pelaku hingga kepalanya terbentur lantai dan meninggal dunia. Mayat korban kemudian dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam karung, disimpan di dalam lorong samping rumahnya. Jadi saat itu memang kondisinya sempat ada pelaporan anak hilang ya. Anak hilang sebelumnya. Tapi ternyata setelah diungkap oleh jajaran kepolisian, dilakukan Ternyata penyelidikan. dibunuh oleh ibu tirinya. Nah. Baik pemirsa, untuk mendalami peristiwa yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat ini, sudah bergabung bersama kita ada Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Barat. Pak Kabid, selamat pagi. Bisa mungkin kami dibantu menjelaskan ya, ini pengungkapan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya atas nama pimpinan, ya kami juga mengaturkan bela sungkawa kepada pihak keluarga korban, dalam hal ini keluarga besar dari Bapak Ican maupun Ibu Tiwi, dan semoga almarhum Ananda Nizam tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi dapat disampaikan kepada pemirsa bahwa ini awal mulanya pada hari Senin sekitar jam 11. Pada saat Ananda Nizam ini pulang dari sekolah, kemudian tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya dan dibiarkan hingga sampai keesokan harinya baru diperbolehkan masuk. Ya. Namun pada saat di dalam rumah ya sempat mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya, namun juga belum dikasih makan hingga akhirnya almarhum mengalami sesak nafas. Ini menurut penuturan ibu tirinya sempat diberikan pertolongan, namun akhirnya setelah dicek nadinya tidak ada detak jantung. Akhirnya ibu tirinya ini panik, kemudian mundar-mandir dan dia melihat ada plastik. Akhirnya dia bungkus plastik dan dibungkus sama karung plastik itu. Kemudian ditaruh di sisi sebelah rumah. Nah setelah itu keesokan harinya ayah daripada si Nizam pulang karena beliau itu bekerja di luar kota, yaitu di Kabupaten Sintang. Mana si Nizam? Oh nggak ada, kan disuruh jemput 2 orang itu. Nah, panik, ayahnya kemudian dilaporkanlah penculikan waktu itu. Namun ya memang ada beberapa hal mungkin yang disampaikan oleh si pelaku pada ibu kandungnya di Palembang ya. Sehingga pada hari Kamis sekitar setelah sholat subuh, ayahnya Nizam ini ditelepon sama ibu kandung daripada pelaku bahwa menyampaikan ya intinya permohonan maaf, ya intinya mungkin ada kesalahan ini, bahwa jasad anaknya itu masih ada di sekitaran rumah. Akhirnya dicari sama ayahnya Nizam. Kenapa tiba-tiba ibunya bertelepon seperti itu? Dicari, akhirnya ketemu, kemudian ditanyakan kenapa kok anaknya sudah meninggal seperti ini. Akhirnya dibawalah ke Polda Kalimantan Barat ya, sekitar hari Kamis tanggal 22 malam itu. Nah disitulah setelah dicek kemudian diinterogasi oleh petugas, akhirnya ibu tirinya mengaku bahwa dia yang melakukan penganiayaan dan penelantaran anak itu sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Pak Kabid, ini dari keterangan pelaku apakah memang sudah sering melakukan kekerasan kepada korban, Pak? Jadi kalau menurut penuturan pelaku, yang bersangkutan sudah menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikarunia anak umur 1 tahun. Jadi sebelum menikah pun dia sudah pernah menyampaikan kepada suaminya, intinya saya tidak mau
mengurus atau memelihara anak yang bukan darah daging saya. Jadi selama itu ya sering dia marahin ini anak, ya sering dia, ya kemungkinan besar ya pasti akan lebih dari dimarahin. Karena Pak Kabid, bentuk penganiayaan seperti apa ya yang kemarin sempat kita sering dilakukan ibunya, Ibu Tiri ini? Ya, gimana? Bentuk penganiayaan seperti apa yang sering dilakukan oleh sang Ibu Tiri ini begitu? Nah, kalau yang untuk sebelum kejadian ini, ya itu masih kita dalami. Namun yang jelas, yang kemarin kita laksanakan prarekon itu pada saat Nizam pulang sekolah hingga ditemukan menjadi sudah menjadi mayat. Mayat. Oke, ada luka-luka ya di tubuh korban? Jadi kalau sesuai dengan prarekon kemarin, ini ada sekitar 37 adegan yang ditampilkan berdasarkan keterangan dari pelaku, ya. Nah, di situ memang sempat setelah tanggal 20 atau hari Selasa itu, setelah disuruh masuk, korban ini sempat didorong, kemudian ya mohon maaf dibanting ya. Didorong keras terus dibanting juga ya. Nah, itu setelah pas prarekon kemarin baru itu tercurahkan ya, setelah tahu bahwa anaknya akan dibawa ke Palembang, anak kandungnya dia ya, jadi dia punya anak umur 1 tahun, jadi bayi umur 1 tahun dari hasil pernikahan dengan ayahnya Nizam ini. Nah, dia marah, melampiaskan kemarahan itu sambil terbuka semua. Ini loh, anaknya didorong sampai jatuh, kemudian dipukul sama dibanting ya. Baik, Pak Kabid, terakhir itu. Mungkin apa pasal yang dikenakan kepada pelaku, ancaman hukuman seperti apa, Pak? Jadi untuk pasal yang dikenakan, yang pertama itu yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 80 ayat 3 ya. Nah, ini ancaman hukumannya 15 tahun plus sepertiga dan denda atau denda 3 miliar. Kemudian pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang KDRT, ini sama juga ancaman hukumannya 15 tahun, dan juga pasal pembunuhan atau pasal 338 KUHP sama ancaman hukuman 15 tahun, maaf. Baik. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Komisaris Besar Polisi Raden Petit Wijaya, terima kasih waktunya pagi ini Pak bersama kami TV One. Apa kabar Indonesia Pagi? Selamat bertugas kembali dan terima kasih atas penjelasan. Selamat pagi.